Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah pengelolaan hubungan pelanggan. Nah, di pertemuan kita minggu ini kita akan membahas tentang konsep pemilihan kakak bantu pengelolaan hubungan pelanggan part 1. Pemilihan kakak atau tools maupun perangkat merupakan langkah penting dalam membangun dan menjalankan strategi CRM yang efektif. Konsep ini melibatkan pemilihan, implementasi, dan penggunaan berbagai alat dan teknologi yang mendukung pengelolaan hubungan pelanggan secara efisien. Pemilihan kakak bantu untuk pengelolaan hubungan pelanggan adalah investasi strategis dalam pertumbuhan bisnis Anda. Dengan memilih dengan bijak dan menyesuaikan dengan baik, maka Anda dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan Anda. Mempertahankan fokus pada pemilihan KAKAS yang sesuai dengan pengelolaan hubungan pelanggan adalah penting karena dapat berdampak besar pada efektivitas dan kesuksesan strategi CRM Anda. Ada beberapa alasan mengapa ini penting. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan bisnis. KAKAS yang sesuai akan memungkinkan Anda untuk memasukkan kebutuhan bisnis dan tujuan yang telah Anda tetapkan untuk strategi CRM Anda. Ini akan membantu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional. Kakas yang tepat akan membantu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengotomatisasi proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan, Anda dapat menghemat waktu dan sumber daya. Kemudian yang ketiga, peningkatan layanan pelanggan. CRM yang sesuai akan memungkinkan Anda untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Dengan mengakses data pelanggan yang relevan, tim Anda dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih akurat untuk masalah pelanggan. Lalu yang keempat, analisis yang lebih baik. Pilihan yang tepat dapat membantu Anda untuk menganalisis data pelanggan dengan lebih baik. Dengan alat yang kuat untuk analisis dan pelaporan, Anda dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang perilaku pelanggan dan tren pasar. Lalu yang kelima, personalisasi. Kakas yang sesuai memungkinkan personalisasi komunikasi dengan pelanggan Anda. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memberikan pengalaman yang lebih baik. Yang keenam, pertumbuhan bisnis. Melalui penggunaan CRM yang tepat, Anda dapat membantu hubungan yang kuat dengan pelanggan Anda, meningkatkan retensi pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Ini berkontribusi pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Lalu berikutnya, yang ketujuh, yaitu keamanan data. Pemilihan KKS yang sesuai juga mempertimbangkan aspek keamanan data. Ini penting untuk melindungi informasi pelanggan dan menjaga kepercayaan pelanggan Anda. Hal yang kedelapan, scalability. Kakas yang sesuai dapat diadaptasi sesuai dengan pertumbuhan bisnis Anda. Ini penting agar Anda dapat mengatasi pertumbuhan tanpa harus mengganti CRM secara keseluruhan. Lalu yang kesembilan, pengembangan keterampilan karyawan. Ketika Anda membeli kakas yang sesuai, Anda juga perlu melatih staf Anda untuk menggunakannya secara efektif. Ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung strategi CRM Anda. Nah, dengan mempertahankan fokus pada pemilihan kakas yang sesuai, Anda dapat memaksimalkan manfaat dari investasi Anda dalam CRM dan mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Pilihan yang bijak dalam hal ini dapat membantu Anda agar tetap kompetitif dan relevan dalam industri Anda. Pemilihan produk dalam konteks pengelolaan hubungan pelanggan juga sangat penting dan harus didasarkan pada persyaratan yang ada. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat Anda ikuti untuk memilih produk CRM berdasarkan persyaratan yang ada. Yang pertama, identifikasi persyaratan bisnis CRM. Mulailah dengan mengidentifikasi persyaratan bisnis yang spesifik untuk CRM Anda. Ini dapat melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti tim penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan manajemen. Pertimbangkan apa yang harus dicapai dengan CRM, seperti meningkatkan retensi pelanggan, meningkatkan penjualan, ataupun meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, fungsionalitas yang diperlukan. Tentukan fungsionalitas utama yang Anda butuhkan dari solusi CRM. Ini termasuk manajemen kontak, manajemen penjualan, analisis pelanggan, pemasaran otomatis, dan lainnya. Dan sesuaikan juga fungsionalitas yang dengan persyaratan bisnis Anda. Lalu yang ketiga, skalabilitas. Pertimbangkan sejauh mana produk CRM dapat ditingkatkan sesuai dengan pertumbuhan bisnis Anda. Produk harus dapat mengakomodasi pertumbuhan tanpa perlu mengganti solusi secara keseluruhan. Lalu yang keempat, integrasi dengan sistem lain.
Pastikan bahwa produk CRM dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang Anda gunakan, seperti sistem akuntansi, sistem inventaris, ataupun perangkat lainnya yang relevan dalam bisnis Anda. Lalu yang kelima, cari tahu sejauh mana produk CRM mendukung personalisasi komunikasi dengan pelanggan Anda dan otomatisasi proses bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang keenam, kemudahan pengguna. Pastikan bahwa produk CRM memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh staf Anda. Keterlibatan pengguna yang tinggi untuk kesuksesan CRM. Lalu yang ketujuh, analisis dan pelaporan. Pertimbangkan kemampuan produk CRM untuk melakukan analisis data pelanggan yang mendalam dan menyediakan laporan yang relevan. Ini akan membantu Anda untuk mendapatkan wawasan yang berharga tentang perilaku pelanggan. Lalu yang kedelapan, keamanan data. Jangan lupa pastikan bahwa produk CRM memiliki langkah-langkah keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi pelanggan dan bisnis Anda. Sembilan, dukungan dan pelatihan. Pertimbangkan dukungan pelanggan yang disediakan oleh penyedia produk CRM, serta pelatihan yang mungkin diperlukan bagi staf untuk menggunakan produk dengan efektif. Yang ke-10, evaluasi vendor. Evaluasi vendor ataupun penyedia produk CRM berdasarkan reputasi mereka, pengalaman, referensi, pengalaman, dan dukungan yang mereka tawarkan. Lalu yang ke-11 adalah uji produk. Jika memungkinkan, lakukan uji produk dengan versi percobaan ataupun uji coba terbatas untuk melihat bagaimana produk tersebut berkinerja dalam situasi yang nyata. Lalu yang ke-12, pilih produk yang paling sesuai. Setelah semua evaluasi dan pertimbangan selesai, pilih produk CRM yang paling sesuai dengan persyaratan bisnis yang sesuai dengan tujuan CRM Anda. Nah, memilih produk CRM ini berdasarkan persyaratan yang ada akan membantu Anda untuk mendapatkan solusi yang memenuhi kebutuhan bisnis Anda dan mendukung strategi pengelolaan hubungan pelanggan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa Anda memiliki produk yang sesuai dengan tujuan Anda dan dapat membantu Anda mencapai hasil yang diharapkan. Nah, sekian dulu pertemuan kita minggu ini. Jangan lupa kita lanjutkan pertemuan berikutnya di part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.